Hai, welcome back di channel Taman Kebun Dalam. Alhamdulillah tambah satu. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant enthusiast, plant crazy, plant addicts, plant lovers, plant hobbies, plant parent, plant moms, and plant dads, dimanapun semua teman-teman berada. Doa saya yang terbaik, semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Saya lupa ternyata di bulan April 2022 ini saya belum memilih salah satu tanaman sebagai tanaman favorit. Tanaman itu salah satu dari beberapa tanaman yang tumbuh dengan baik. Jadi disclaimer bahwa tanaman favorit bukanlah tanaman yang paling mahal, yang paling besar, yang paling bagus, yang paling cantik, yang paling langka, yang paling kecil, atau yang paling apapun, tetapi tanaman itu adalah tanaman yang tumbuh dengan baik, dengan subur, dia happy tinggal di dalam rumah saya. Tanaman itu adalah ini adalah Philodendron Brazil. Philodendron Brazil ini adalah salah satu tanaman dari koleksi awal-awal ketika saya mulai mengkoleksi. Jadi saya beli di tanaman 20k di Instagram. Waktu itu saya beli paket, jadi seharga 100.000 kalau tidak salah untuk 3 tanaman Philodendron kalau tidak salah seingat saya. Jadi di episode pertama tanggal 19 Desember 2020, mungkin jika teman-teman ingin melihatnya silahkan. Di situ saya mengunboxing tanaman dari 20k dan salah satunya adalah Philodendron Brazil ini. Philodendron Brazil ini awal-awal pada saat di rumah struggling karena saya menempatkannya di gengkam atau di area tempat saya melepaskan sepatu di pintu masuk gitu ya. Jadi memang karena pencahayaan di sana sangat minim, kemudian walaupun saya sudah menambahkan satu grow light sebesar 80 watt, tetapi karena jauh di atas di plafon, jadi memang tidak dapat mencapai dari philodendron atau tanaman-tanaman yang saya tempatkan di area gengkam. Jadi memang pertumbuhannya sangat struggling gitu ya. Barulah setelah saya melakukan mengatur ulang dari taman belakang saya ini di rumah, mungkin di awal September 2021 sudah saya buat di episode berapa ya, saya lupa. Jadi di makeover taman belakang ini, mungkin jika teman-teman bisa cek ya, akan saya cantumkan di sini episode keberapa untuk makeovernya, before dan after ketika saya mengatur ulang untuk taman belakang supaya saya bisa meletakkan beberapa koleksi. Jadi setelah saya letakkan di belakang, ternyata alhamdulillah Philodendron Brazil ini bisa tumbuh dengan sangat baik gitu. Sekarang sudah sangat panjang seperti ini. Jadi sudah hampir sekitar 1 meter panjangnya. Jadi mungkin jika ada yang mengatakan bahwa media tanam metan yang memiliki nutrisi yang bagus untuk philodendron, sebenarnya ada 3 hal, yaitu media tanam, pencahayaan, dan kelembaban yang dibutuhkan. Jadi jika hanya satu kita menyediakan metan yang bagus tetapi pencahayaannya tidak cukup ataupun kelembabannya kurang, jadi memang pertumbuhannya tidak bagus, tidak baik gitu ya. Pertumbuhannya akan sangat lama. Jadi ketiga hal tersebut harus seimbang. Metan yang bagus, media tanam yang bagus, nutrisi ya, pupuk kandang ataupun pupuk lainnya yang kita berikan sebagai tambahan nutrisi makanan. Kemudian ada dari pencahayaan, baik langsung ataupun tidak langsung, karena ini saya letakkan digantung di atas, dan jika siang hari juga terkena matahari langsung ternyata cukup bisa bertahan. Jadi Philodendron Brazil ini ternyata bisa bertahan jika terkena sinar matahari langsung. Juga kelembaban, penyiraman yang cukup juga menyebabkan 3 hal tersebut, maka tanaman akan tumbuh dengan baik. Jadi jika hanya salah satu yang kita sediakan, maka memang menjadi sangat sulit bagi tanaman untuk tumbuh baik gitu ya, untuk subur. Jadi memang setelah pencahayaan cukup, media tanam yang walaupun hanya kompos dan pupuk kandang dan tambahan pupuk slow release, ternyata memang akhirnya memang Philodendron Brazil ini
tumbuh sangat subur, sangat cantik sekali. Jadi memang ini adalah salah satu tanaman yang saya sangat suka karena memang murah. Untuk saat ini mungkin di penjualnya langsung di petani mungkin sangat murah. Jika toko-toko lapak penjual, ketika kita membelinya mungkin akan seharga 10 hingga 15 ribu untuk satu batang gitu ya, satu batang tunas. Tetapi jika kita melihatnya di Tokopedia, di toko Lugut Bambu ya, yang berkedudukan di Bogor kalau tidak salah, mereka menjual seharga Rp3.000, sangat murah sekali untuk satu tunas. Dan itu ulasannya seperti slide berikut juga banyak. Jadi bintang untuk pembelian dari Philodendron Brazil ini, produk di etalase juga cukup tinggi, yaitu 4,9 bintangnya. Jadi sangat percaya. Lugut Bambu sendiri saya belum pernah membeli, tetapi memang menjadi satu pertimbangan ketika kita melihat bahwa beberapa pembeli memberikan ulasan berikut foto-fotonya, jadi bahwa tanaman yang dikirim juga sesuai dengan produk di etalase. Jadi jika teman-teman mungkin juga tinggal di tempat yang jauh, tidak perlu membuang-buang waktu, membuang-buang ongkos gitu kan, membuang-buang tenaga, kemudian membuang-buang energi untuk pergi jauh. Misalkan teman-teman tinggal di Jakarta harus pergi ke Bogor gitu kan untuk mendapatkan harga yang murah, cukup beli di Tokopedia, karena seperti yang dijual di toko Lugut Bambu juga cukup mewakili. Jadi tinggal pencet-pencet di handphone gitu kan di Tokopedia, melakukan pembayaran dan kita tunggu. Maka juga Philodendron Brazil ini sangat rekomendasi banget gitu ya untuk tanaman penghias dari mungkin interior di teras ataupun di dalam rumah, jika kita ingin menjadikannya salah satu item dari penambah aksesoris di interior rumah. Philodendron Brazil ini endemik di Amerika Selatan ya, di benua Amerika Selatan, termasuk di Karibia. Beberapa nama lainnya yang mungkin atau sinonimnya adalah Philodendron scandens atau Philodendron hydraceum. Ada juga yang bilang Philodendron oxycarpum gitu ya. Jadi memang memiliki beberapa nama. Ini ada Philodendron yang memiliki variegata. Bentuk daunnya hard leaf. Itulah kenapa kemudian memang Philodendron Brazil juga sering disebut sebagai Philodendron Brazil. Tumbuh kembangnya memang menjalar seperti ini, walaupun juga bisa kita jadikan tanaman yang tumbuh vertikal dengan memberikan turus. Yang tidak memiliki variegata berwarna hijau ada di belakang ya, itu juga sangat cantik walaupun polos, saya sangat menyukainya. Jadi memang untuk beberapa tanaman yang polos akan memiliki mutasi genetik yang timbul gitu, yang tumbuh secara random. Kemudian ketika kita mengisolasinya, kemudian akan menjadi sebuah kultivar baru. Philodendron Brazil sendiri dari variegatanya ini ternyata memang juga memiliki varian dari mutasi genetik lainnya. Jadi Philodendron Brazil memiliki turunan mutasi genetik dari variegatanya, itulah kemudian dibilang sebagai Philodendron atau mutasi sport gitu ya, variegata sport dari Philodendron Brazil. Di antaranya adalah Philodendron trio, kemudian juga ada Philodendron cream splash dan Philodendron gaby. Ada yang mengatakan bahwa cream splash dan gaby sama, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa cream splash dan gaby itu berbeda. Kemudian ada juga Philodendron silver stripe, dan salah satu yang mungkin agak sangat jarang adalah Philodendron Rio Carnival. Kalau di Tokopedia mungkin akan sangat susah ya untuk menemukan Carnival, karena saya mungkin melihatnya hanya satu toko yang menjualnya. Salah satu yang saya miliki untuk spot dari Philodendron Brazil adalah Philodendron Rio. Ini saya beli di toko second haul di Tokopedia. Jadi saya beli pada tanggal 17 kalau tidak salah, tanggal 17
Mei 2022 ini, jadi masih baru. Kemudian datang pada tanggal 18, jadi pengirimannya sangat cepat dari pihak seller, yaitu second haul ya. Kemudian philodendron trio ini juga sesuai dengan gambar seperti slide berikut. Jadi ketika saya membeli, kemudian pihak seller mengirimkan dari tanaman yang saya beli. Jadi memang untuk trio memiliki variegata yang agak sedikit berbeda baik variegata maupun bentuknya ya. Jadi untuk philodendron trio ini tidak akan saya bahas lebih mendalam karena saya untuk episode ini lebih untuk tanaman favorit di bulan April 2020. Jadi untuk trionya sendiri masih terbilang cukup langka gitu ya. Salah satu toko yang menjual dengan harga yang jauh di bawah rata-rata adalah Second Haul. Masih ada dari philodendron trio di toko Second Haul. Teman-teman bisa ceknya, linknya saya ikutkan di box description di bawah. Kemudian philodendron trio ini juga mungkin adalah hasil kultivar atau hasil hibridasi dari, kalau tidak salah, Gabriella Plants di Amerika. Jadi sebuah toko nursery yang dibilang cukup besar, jadi menghasilkan beberapa kultivar baru termasuk philodendron Gedi. Mungkin seperti itu ya. Jadi memang untuk philodendron trio ini juga memang sebenarnya sangat mirip sebenarnya ya. Masih baby seperti ini, tetapi alhamdulillah datang dalam keadaan baik. Jadi mungkin memang tidak ada yang menyukai. Kalau untuk pribadi saya sendiri, jika harus memilih atau untuk membeli ini, saya rasa lebih rekomendasi philodendron Brazil karena memang perbedaannya sangat minim gitu ya, walaupun memang philodendron trio berbeda dengan philodendron Brazil, tetapi rekomendasi banget. Jadi memang mungkin teman-teman juga tidak ada yang suka dengan philodendron Brazil karena memang secara penampilan juga hampir sama dengan philodendron trio, jadi termasuk cukup mahal harganya. Jadi untuk apa kadang mungkin ya, untuk tanaman yang memiliki bentuk penampilan fisik yang hampir sama kemudian harus membayar lebih mahal. Jadi memang untuk beberapa teman yang mungkin memiliki dana terbatas, philodendron Brazil cukup untuk menambah dari interior di rumah. Sangat cantik karena memang juga sangat subur, dan ini sudah sepanjang mungkin 1 meter lebih. Untuk silver stripe varian dari sportnya juga hampir sama seperti ini mungkin ya. Jadi hanya seperti ini nih ya, hanya garis yang berwarna mungkin sedikit silver dan cream. Jadi memang untuk silver stripe juga hampir sama. Jadi memang perbedaan yang sedikit bisa membuat satu tanaman memiliki nama yang berbeda atau dijadikan sebagai kultivar yang berbeda. Saya beli ini 2 daun karena memang sekali lagi keterbatasan dana. Sebagai plant entusias dengan dana jajan terbatas, saya hanya mampu membeli untuk tanaman yang ukuran baby seperti ini. Jadi memang ya itu adalah salah satu hal yang mungkin bisa saya bagikan, bahwa jangan kemudian kita berkecil hati gitu ya, tetap semangat, tetap antusias gitu ya. Apalagi sebagai pecinta tanaman sejati, pecinta tanaman yang ikut-ikutan, yang ketika trending sedang berlaku kita ikut-ikutan, ketika kita sudah bosan kita berhenti. Plant entusias sejati akan selalu suka dengan jika teman-teman suka dengan video kali ini, like, comment, dan subscribe. Sekali lagi dari channel Taman Kebun Dalam dan philodendron trio, rekomendasi banget ya. Sampai jumpa lagi, bye bye.